Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Sulistiani MPD selaku tutor mata kuliah Pancasila MKWN 41102757. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Dewi Azhara, NIM saya 0522232993. Saya dari UPPJJ UT Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 Pancasila, yaitu mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Proses lahirnya Pancasila. Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan rakyat Indonesia, yang memicu lahirnya pergerakan atau berbagai organisasi pergerakan. Pada saat masa kependudukan Jepang sekitar tahun 1942, Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk membentuk organisasi politik. Salah satunya yaitu BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat, sidang tersebut membahas tentang suatu masalah, yaitu dasar negara. Pada sidang tersebut terdapat 3 pembicara utama yang akan menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Usulan atau gagasan dasar negara yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin dibacakan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo. Gagasan oleh Mr. Supomo ini dibacakan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan tokoh yang terakhir adalah Insinyur Soekarno yang gagasan usulan negara tersebut dibacakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang beliau beri nama Pancasila yang artinya 5 dasar yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau berkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Insinyur Soekarno tersebut diusulkan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau yang dikenal dengan panitia 9. Tugasnya yaitu merumuskan kembali pidato dasar-dasar negara. Adapun anggota panitia 9 yaitu Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Kahar Muzakir, R. Abikusumo, Cokro Suyoso, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945, panitia 9 telah berhasil merumuskan Pancasila versi panitia 9 sendiri yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun bunyi Piagam Jakarta tersebut yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi sila yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dapat banyak sekali perdebatan dari anggota-anggota maupun rakyat yang beragama selain Islam atau non-Muslim. Oleh karena itu, setelah perdebatan dan mengalami beberapa penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang rumusannya berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang hingga saat ini rumusan tersebut kita beri nama Pancasila dan hingga saat ini menjadi dasar negara kita. Lalu nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila yang relevan bagi generasi saat ini, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa,
Implementasinya mengimani dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut berlandaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu menciptakan kerukunan hidup dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang beragam. Yang ketiga, menghargai sepenuhnya kebebasan setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tanpa paksaan. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mewujudkan menjunjung tinggi kesamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama dan menerapkan tenggang rasa atau toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjauhi tindakan semena-mena dan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki keberanian moral untuk membela kebenaran dan keadilan kapanpun diperlukan. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, kita harus memperkuat persatuan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, membangun rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, secara aktif menolak segala bentuk paham atau ideologi yang berpotensi memecah belah dan menyimpang dari Pancasila, menentang kolonialisme dan berkontribusi aktif dalam mengembangkan pergaulan yang harmonis antar bangsa. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kita harus mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan berada di tangan rakyat. Meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembangunan demi kemajuan bangsa, menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang ada. Lalu untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus mengupayakan terwujudnya keadilan yang merata di masyarakat, mencakup segala aspek kehidupan baik material maupun spiritual, memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, lalu berjuang bersama untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur dan adil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah materi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.